Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya, Nurul Mustafida, di sesi kedua untuk mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Sebelumnya, saya akan, seperti biasa, setiap minggu saya akan menjelaskan secara singkat materi apa yang akan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pelajari pada setiap sesi. Nah, pada sesi dua ini kita akan melanjutkan materi dari sesi pertama sebelumnya dan sudah sempat saya bahas di sapaan awal topik-topik apa yang akan kita bahas di teori portofolio eh, analisis TPAI ya. Di TPAI ini teori portofolio analisis investasi. Untuk yang sesi kedua kita akan belajar risk and return atau return dan risiko. Nah, dalam return dan risiko ini nanti ada tujuan pembelajaran yang harus Bapak Ibu dan rekan-rekan capai setelah belajar pada sesi 2 ini. Nah, pada sesi 2 ini harapannya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa memahami pengertian ya terminologi terkait return dan risiko. Kemudian nanti ada return dari suatu investasi, dari return aset tunggal itu nanti akan ada definisi masing-masing. Kemudian bagaimana cara menghitung risk and return, jadi risiko dan return. Bahwa saya ingatkan bahwa risk and return hubungannya adalah positif. Semakin tinggi risiko, maka returnnya yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Expected-nya semakin tinggi. Kemudian menghitung koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini kita gunakan untuk menghitung apabila kita akan menganalisis pada dua investasi atau lebih, atau kita sebut dengan portofolio investasi, portofolio. Nah, biasanya koefisien variasi akan menghitung untuk besaran masing-masing investasi. Koefisien variasi yang lebih kecil itu akan kita pilih biasanya karena dia memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang lain. Kemudian pengertian eh, apa namanya return portofolio, ada risiko portofolio, kemudian ada diversifikasi terkait risiko. Nah, kemudian nanti untuk materi sudah kami sediakan dalam e-learning, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada inisiasi dan materi tambahan pengayaan. Kemudian pada sesi kedua ini akan ada diskusi seperti sesi satu, jadi nanti mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan juga segera mengisi. Untuk yang belum mengisi di diskusi satu, menjawab diskusi satu, silahkan menjawab diskusi satu terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjut dengan diskusi dua. Nah, untuk diskusi dua ini, saya akan spill sedikit bahwa hitungannya ini tidak ada di materi inisiasi, tapi ada di buku, sumber buku. Jadi nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan silahkan belajar menggunakan sumber buku yang sudah disediakan dalam RPV. Nanti pada saat menjawab diskusi, mohon menjawab didasarkan pada buku, jangan hanya menggunakan sumber internet. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan buku, mohon disebutkan halaman atau bab berapa yang dijadikan sumber referensi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi kita sesi ini di PPT yang sudah kami sediakan. Jadi terkait risk and return. Jadi Bapak Ibu, eh, return itu ada dua jenis ya, yang sudah pernah saya singgung bahwa return itu ada return ekspektasi, ada return realisasi. Nah, kalau return realisasi atau realized return itu artinya adalah pengembalian yang sudah terjadi, artinya historis sudah betul-betul terjadi atau aktual terjadi. Kemudian ada return ekspektasi. Nah, biasanya return ekspektasi ini akan muncul ketika Bapak Ibu akan berinvestasi, baru rencana akan berinvestasi. Nah, berarti kalau misal ingin berinvestasi ke PT Antam, maka expected return yang diharapkan itu berapa? Oh, harapannya adalah sekian persen, 5%. Nah, itu berarti masih expected. Tapi nanti realisasinya, nah realisasi return itu berarti setelah investasi itu dimiliki. Nah, nanti returnnya berapa persen? Nah, artinya kalau kita lihat di sini,
dia bisa menggunakan data historis ya. Dasar perhitungan returnnya itu menggunakan dasar historis, return historis. Tapi kalau untuk return ekspektasi berarti harapan return yang mungkin akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Kemudian ada return total yaitu adalah capital gain atau capital loss ditambah yield. Nah, yield ini ada yang menyebutkan yaitu apa namanya tingkat keuntungan, ada yang menyebutnya bunga begitu ya. Biasanya adalah istilahnya yield. Kemudian untuk rumus dari keseluruhan return total juga sudah ada di PPT, kemudian relative return. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa belajar di sini. Kemudian eh, ada namanya risiko tunggal begitu ya. Risiko aset tunggal artinya risiko ini khusus untuk aset tunggal. Jadi bukan yang portofolio. Jadi hanya satu. Nah, ini biasanya menggunakan standar deviasi. Nah, perhitungan risiko. Jadi ketika tadi Bapak Ibu sudah mencari return ya, return sudah ketemu, maka nanti kita akan menghitung risiko itu dasarnya adalah return yang sudah dicari. Nah, rumusnya adalah dari expected return-nya dari apa namanya risiko probabilitasnya dikalikan dikurangkan dengan return-nya dibagi dengan jangka waktu. Nah, ini secara deviasi ya untuk menentukan risiko tunggal. Kemudian koefisien variasi yang tadi saya sampaikan, nah koefisien variasi ini umumnya adalah kalau kita menggunakan portofolio investasi, maka koefisien variasi yang lebih kecil itu yang akan dipilih. Jadi kalau ada dua pilihan dan dia mutually eksklusif, salah satu yang harus dipilih antara investasi A dengan B, maka hasil koefisien variasi yang lebih kecil yang akan kita ambil. Nah, rumusnya dari mana? Koefisien variasi itu dari risiko dibagi return, expected return yang sudah dicari sebelumnya. Jadi, besaran risiko dibandingkan dengan expected return-nya. Maka yang dipilih mestinya adalah risiko yang lebih kecil dengan expected return yang mengikuti ya, karena hubungannya positif. Kemudian ada apa portofolio, artinya portofolio kita akan membagi risiko atas investasi itu ke dalam beberapa aset, ke dalam beberapa investasi. Jadi kalau misal nanti dibagi dalam dua jenis investasi, maka kita akan menghitung return portofolio itu dengan mengalihkan proporsinya. Nah, misal nih kalau dananya 100% ya, total 100%, 30% ke Telkom, 70% ke Antam, maka nilai W atau proporsi itu mengikuti. Jadi W1 untuk Telkom 30%, Antamnya 70%. Nah, untuk R-nya berarti adalah return realisasian untuk masing-masing investasi. Kalau tadi adalah Telkom dan Antam, gitu ya. Tinggal mengikuti, tinggal dimasukkan nanti. Dikalikan dengan proporsi masing-masing. Kalau lebih dari dua, bagaimana? Ya tinggal dikalikan. Tadi proporsinya berapa? Oh, berarti kalau misal tiga, proporsinya yang satu 20, yang satu 40, yang satunya 20, 40, berarti tinggal 40. Nah, berarti nanti proporsinya menyesuaikan totalnya harus 100%. Nah, nanti dikalikan return realisasian untuk masing-masing investasi. Kemudian risiko. Nah, di sini risiko ya kita menggunakan perhitungan risiko berarti tadi standar deviasi. Kemudian varian. Nah, ini varian itu adalah standar deviasi kuadrat. Jadi kuadratnya dari risiko. Jadi sebelum menjadi risiko itu adalah varian. Akar dari varian adalah risiko. Kemudian, nah nanti untuk materi secara lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca dalam RBV atau materi yang sudah kami sampaikan untuk baik, sebentar.
Begitu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mohon nanti jika ada pertanyaan atau apapun bisa menghubungi saya langsung via chat atau email yang sudah tertera di dalam e-learning. Sekian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Sampai jumpa lagi di sesi ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.